Sebelum memasuki inti dari video ini, di sini saya akan menjelaskan terkait penjelasan dari arbitrase. Jadi arbitrase itu adalah salah satu penyelesaian sengketa yang di luar pengadilan, di mana kedua belah pihak menunjuk pihak ketiga yang biasa disebut sebagai arbiter, dan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dari kedua belah pihak. Dan putusan yang diambil oleh arbiter itu bersifat final dan mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Adapun perkara arbitrase dapat diselesaikan melalui arbitrase ad hoc dan juga arbitrase institusional, di mana arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dapat menyelesaikan perkara arbitrase tanpa adanya lembaga arbitrase. Sedangkan arbitrase institusional haruslah arbitrase yang menyelesaikan perkara dengan menggunakan badan arbitrase. Adapun yang termasuk dari arbitrase institusional diantaranya ada BANI, BAPMI, BAM HKI, Basarnas, dan juga Bakti. Selamat pagi, boleh saya periksa dokumen permohonannya, Pak? Tentu, di dalamnya ada surat pembayaran resmi, daftar bukti, dan surat kuasa hukum dari klien kami. Dan juga ada bukti pembayaran yang juga dilampirkan. Baik, sudah sesuai. Kami akan catat sebagai permohonan resmi. Saya bantu input formulir registrasinya. Nama lengkap pemohon, Muhammad Faisal Syahni, tempat dan tanggal lahir, Sarwali 4 Februari 2004, pekerjaan dan profesi, kerjanya musisi dan pencipta lagu. alamat lengkap pemohon, Sarwali, Kecamatan Jakarta Barat, nama termohon, Syakira, pemilik Kafe Langit Senja, alamat termohon, Jalan Blokret Timur nomor 27 Makassar, jenis sengketa yang diajukan, pelanggaran hak cipta atas lagu Pesona Bonek, Tanahku, bukti yang dilampirkan, sertifikat hak cipta, 2 surat somasi, tangkapan layar media sosial, dan video promosi. apakah saudara mengusulkan nama arbiter? Kami serahkan kepada Bank HKI untuk menetapkan. Sudah Bu, ini surat kuasa dari saya dan ini bukti transfernya. Terima kasih, permohonan akan segera dicatat dan diverifikasi klausulnya oleh sekretariat. Silakan menunggu pemberitahuan dari kami. Terima kasih atas pelayanannya. Baik, ini adalah pemeriksaan administratif atas permohonan arbitrase dengan nomor register 01/ARB/BAM HKI/2025 dengan pemohonnya Muhammad Faisal Syahni dan termohonnya Musyakira. Permohonan yang telah diajukan oleh kuasa hukum pemohon Sunai Lisman MH yang telah memenuhi syarat diantaranya surat permohonan arbitrase, bukti pembayaran biaya administrasi, surat kuasa khusus, daftar bukti dan urian sengketa, dan klausula arbitrase. Jadi di dalam berkas ditemukan klausula arbitrase tertulis dalam perjanjian promosi serta akta kompromis di mana pada tanggal 25 Januari 2025 yang menyatakan penyelesaian sengketa dilakukan melalui Bank HKI. Ini harus sesuai dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Baik, dengan demikian karena dokumennya telah lengkap dan klausula arbitrase telah dibuat oleh kedua belah pihak dan ditandatangani, maka kita nyatakan bahwa sengketa ini dapat diselesaikan oleh Bank HKI. Saya setuju permohonan ini sah menurut hukum dan dapat diteruskan ke pembentukan majelis arbitrase. Catat ya, dalam berita acara, sekretariat segera menyampaikan surat pemberitahuan dan agenda pemanggilan sidang pertama kepada pihak. Halo, selamat pagi. Apakah saya sedang berbicara dengan Ibu Musyakira? Benar, dengan saya sendiri. Mohon maaf, ini dengan siapa? Perkenalkan, saya Widiawati Baktiar dari Sekretariat Badan Arbitrase Mediasi Hak Kekayaan Intelektual. Kami ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 1 Februari 2025 telah terdaftar permohonan arbitrase dari saudara M. Rizal Syahni terhadap Ibu terkait dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu Pesona Bonek Tanahku. Iya, saya mengerti. Lalu bagaimana dengan prosesnya? Sesuai pasal 6 dan 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, kami wajib memberitahukan secara resmi kepada pihak termohon dalam waktu paling lambat 14 hari sejak pendaftaran. Kami akan segera mengirimkan salinan lengkap permohonan arbitrase, bukti pendaftaran dalam register perkara Bank HKI, surat panggilan dan formulir tanggapan termohon, jadwal sidang pertama yang diagendakan pada hari Kamis 27 Februari 2025, pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang Bank HKI Makassar. Apakah saya harus hadir secara langsung apa boleh diwakilkan? Ibu dapat hadir sendiri atau menunjuk kuasa hukum resmi dengan melampirkan surat kuasa khusus. Kami sarankan jawaban dan dokumen tanggapan disampaikan maksimal 7 hari sebelum sidang untuk disampaikan kepada majelis arbitrase. Baik, akan saya siapkan dan kalau perlu saya akan konsultasi kepada kuasa hukum terlebih dahulu. Kami juga melampirkan formulir persetujuan arbitrase dan pernyataan kesediaan hadir sebagaimana diatur dalam peraturan prosedur Bank HKI. Jika memerlukan klarifikasi, kami siap membantu. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Terima kasih kembali Ibu. Kami tunggu konfirmasi resmi Ibu secara tertulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Keputusan Ketua Bank HKI nomor 1/SK-MAJ-Bank HKI-2/2025 menunjuk susunan majelis arbitrase untuk memeriksa dan memutus sengketa arbitrase antara pemohon atas nama M. Rizal Syahni dan termohon atas nama Musyakira sesuai perjanjian arbitrase dan akta kompromis yang telah ditandatangani para pihak.
Sampaikan segera kepada kedua pihak, pastikan semua arbiter menandatangani pernyataan independensi dan kerahasiaan sebelum sidang dimulai. Baik Bu, akan saya kirimkan hari ini. Sidang arbitrase perkara nomor 01 garing ARB garing BAM HKI garing 2025 kami nyatakan dimulai. Majelis telah memeriksa dokumen permohonan, jawaban, dan bukti awal. Sidang ini bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh para pihak, kuasa hukum, saksi yang dipanggil, serta majelis arbitrase. Sebelum memasuki pokok perkara, kami akan melakukan verifikasi identitas dan kelengkapan administrasi. Silakan konfirmasi identitas klien dan dasar kewenangannya. Pemohon Saudara Rizal Syahni, lahir Bone, tanggal 2 Februari 2004, profesi musisi. Saya bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Januari 2025, bermaterai cukup diserahkan saat pendaftaran. Dari termohon, Klien saya, Musyakira, pengusaha pemilik kafe Langit Senja, saya bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2025. Baik, semua dokumen telah diverifikasi, proses persidangan dapat dilanjutkan. Silakan kuasa pemohon membacakan statement of claim. Majelis yang mulia, kami menyampaikan bahwa klien kami adalah pencipta sah lagu Pesona Bone Tanahku dengan sertifikat hak cipta nomor 203/HKI/2023. Lagu tersebut diputar secara publik oleh pihak termohon di tempat usahanya tanpa izin dan digunakan untuk promosi komersial. Kami menuntut: pertama, pengakuan atas pelanggaran hak cipta; kedua, permintaan maaf tertulis; ketiga, ganti rugi sebesar 50 juta. Terima kasih pihak termohon. Silahkan membacakan statement of defense-nya. Yang mulia, termohon tidak berniat melanggar hukum. Lagu tersebut digunakan tanpa sadar melanggar hak cipta. Setelah menerima somasi, video promosi telah diturunkan. Kami menolak tuntutan ganti rugi karena tidak ada unsur komersialisasi langsung. Kami memohon agar perkara ini diselesaikan secara adil. Kami lanjutkan ke pemeriksaan dokumen dan bukti tertulis. Dengan ini sidang pemeriksaan pokok perkara kami nyatakan selesai. Terima kasih atas kerjasama para pihak. Setelah ini kami menyatakan bahwa identitas dan legal standing para pihak telah diverifikasi lengkap. Maka sebelum kita memasuki tahapan pokok perkara, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mempertimbangkan penyelesaian secara damai. Sidang kami buka kembali. Agenda ini adalah mediasi terbuka, di mana majelis mencoba membantu para pihak mencapai mufakat damai sebelum masuk ke tahap pemeriksaan bukti dan saksi. Kami mohon kepada kedua belah pihak untuk membuka diri secara jujur dan menghormati kesempatan kali ini karena tidak semua sengketa dapat diselesaikan dengan cara saling serang, terutama sengketa kali ini terkait dengan karya seni. Silahkan pemohon menyampaikan keinginan atau harapan damainya. Majelis yang kami hormati, klien saya, Saudara Rizal Syahni, tidak menuntut balas atau menghukum. Yang ia inginkan adalah pengakuan bahwa karyanya digunakan tanpa izin. Itu menyangkut kehormatan sebagai pencipta. Saya tidak anti penggunaan karya, tapi saya ingin dihargai. Lagu itu tentang kampung saya, Bone, tentang tanah kelahiran. Diputar seenaknya tanpa izin, rasanya seperti dicuri. Kami bersedia menyederhanakan tuntutan. Cukup permintaan maaf tertulis dan kompensasi minimal 25 juta sebagai bentuk tanggung jawab. Termohon, silakan sampaikan posisinya. Majelis, kami tidak menolak berdamai, tapi kami tidak bisa menerima dikatakan mencuri. Lagu ini diputar secara tidak resmi, tidak terjual, tidak dikomersialkan. Saya hanya ingin menghibur pengunjung dan saya tidak tahu bahwa hal itu bisa dianggap pelanggaran. Saya meminta maaf, tapi saya tidak sanggup membayar puluhan juta untuk sesuatu yang tidak saya niatkan merugikan. Ibu juga tidak mencoba mencari izin dan tidak juga menyebut nama pencipta dan tidak juga mencoba menyelesaikan saat somasi pertama dikirimkan. Saya pikir itu hanya formalitas dan saya takut dituntut, makanya saya diam. Kami bersedia menyampaikan permintaan maaf secara pribadi, tapi hanya itu. Untuk kompensasi kami hanya mampu membayar maksimal 5 juta. Saya punya keluarga yang bangga lagu itu dikenal. Tapi sekarang, kenapa saya dianggap sebagai pembuat onar karena menuntut hak saya? Kami anggap tawaran pihak termohon tidak menunjukkan etikat baik. Bagaimana bisa kesalahan dianggap tidak penting, padahal merugikan moral dan reputasi klien kami. Ini bukan soal harga diri, tapi kemampuan. Kami tidak mempunyai dana yang besar. Kami hanya ingin menyelesaikan tanpa menyatukan pihak manapun. Baik, majelis menghargai keterbukaan kedua pihak, namun tampaknya titik temu belum dicapai. Menyatakan upaya mediasi kali ini tidak menghasilkan kesepakatan damai. Proses arbitrase akan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan bukti dan saksi. Sidang berikutnya akan dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025. Sidang arbitrase perkara nomor 01 garing ARB garing BAM HKI garing 2025 kami lanjutkan ke tahap pembuktian. Majelis akan memeriksa seluruh bukti tertulis dan dokumen yang telah diajukan oleh para pihak. Majelis kami ajukan 5 bukti. Yang pertama, sertifikat hak cipta nomor 203 garing HKI garing 2023 atas nama Saudara Rizal Syahni. Yang kedua, tangkapan layar akun Instagram Kafe Langit Senja memuat lagu Pesona Bone Tanahku. Yang ketiga, video promosi berdurasi 59 detik yang berisi lagu tersebut diputar di ruang publik. Yang keempat, 2 surat somasi yang dikirim ke termohon pada Januari 2025. Yang kelima, transkrip
email termohon yang menolak menjawab secara substansial. Majelis, dari pihak kami diajukan 3 alat bukti. TA1, bukti penghapusan konten dan media sosial sejak 28 Januari 2025. TA2, surat tanggapan terhormat atas somasi pemohon. TA3, surat internal permintaan maaf kepada pelanggan. Namun perlu kami tegaskan bahwa penghapusan setelah somasi bukan menghapus kejadian sebelumnya. Majelis menilai bahwa pertama, bukti pemohon memperkuat dalil penggunaan tanpa izin. Yang kedua, bukti termohon menunjukkan adanya tindakan perbaikan, namun tidak menyediakan pelanggaran. Yang ketiga, video dan tangkapan layar yang diajukan pemohon valid dan dapat diterima sebagai alat bukti digital. Majelis juga mencatat bahwa tidak ada perjanjian lisensi yang telah dibuat antara kedua belah pihak. Serta bukti yang telah dicatat dari CAP menyatakan tahapan pemeriksaan dokumen telah selesai, kemudian dilanjutkan dengan ke tahap pemeriksaan saksi. Majelis akan memanggil saksi fakta dari pihak pemohon. Silahkan hadirkan saksi pertama dan saksi kedua. Saksi pertama yaitu Imam Maulana dan saksi kedua atas nama Nadia Salsabila. Nama lengkap Anda siapa? Imam Maulana. Dan pekerjaannya? Pemain musik. Apakah Anda pernah memainkan lagu Pesona Bonet Tanahku? Ya, sering. Bahkan saya mainkan live. Lagu itu diambil dari YouTube. Apakah atas izin pencipta lagu tersebut? Kami tidak tahu bahwa perlu izin. Kemudian untuk saksi yang kedua, nama lengkapnya siapa? Nadia Salsabila, Dan pekerjaannya apa? admin media sosial Kafe Langit Senja. Siapa yang meminta saudari untuk mengunggah lagu klien saya ke Instagram? Saya ambil video itu dari Yayasan Live dan lalu saya edit, kemudian mengunggah dan saya tidak mengetahui jika harus mempunyai izin. Apakah video itu dihapus? Ya, setelah somasi saya langsung hapus video tersebut sesuai dengan instruksi Ibu Syekir. Catat bahwa saksi menguatkan dalil pemohon tentang pemutaran tanpa izin. Tidak ada perjanjian lisensi resmi yang ditemukan. Dengan ini, tahap pembuktian dan pemeriksaan saksi selesai. Sidang akan dilanjutkan ke agenda kesimpulan dan perumusan putusan. Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian sidang ini ditutup. Arbitrase nomor 01/ARB/2025 kami nyatakan memasuki tahap akhir, yaitu penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak. Majelis yang terhormat, dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa termohon menggunakan lagu klien kami, yaitu Pesona Bonet Tanahku tanpa izin. Saksi fakta, bukti video, dan surat somasi menunjukkan pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Kami mohon majelis memberikan putusan yang adil berupa: pertama, pernyataan bahwa hak pemohon telah dilanggar; kedua, kewajiban permintaan maaf secara tertulis; ketiga, kompensasi sebesar 25 juta. Terima kasih. Silakan termohon menyampaikan kesimpulan. Majelis, kami tegaskan bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam tindakan klien kami. Lagu tersebut diputar tanpa niat komersialisasi dan telah dihapus segera setelah somasi. Kami mohon agar majelis mempertimbangkan itikat baik dan keterbatasan kemampuan membayar kompensasi. Kami harap perkara ini dapat ditutup tanpa menyulitkan kedua belah pihak. Majelis menyatakan bahwa seluruh proses pemeriksaan telah selesai. Seluruh alat bukti, pernyataan, dan kesimpulan akan dijadikan pertimbangan dalam musyawarah tertutup majelis. Sidang ditunda untuk penyusunan dan penandatanganan putusan. Putusan akan dibacakan pada tanggal 21 Maret 2025 pada pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah. Majelis akan bermusyawarah tanpa kehadiran para pihak secara independen untuk menyusun putusan yang bersifat final dan mengikat sesuai hukum dan keadilan. Baik, kita akan memulai musyawarah. Apakah saudara sudah membaca semua kesimpulan para pihak? Sudah, Prof. Menurut saya pelanggaran hak cipta terkait secara nyata, sertifikat resmi, saksi langsung, dan video promosi sudah sangat jelas. Saya sepakat, termohon memang tidak memiliki niat jahat, tetapi ketidaktahuan tidak membebaskan dari tanggung jawab hukum. Jadi kalau begitu, kita tetapkan bahwa unsur pelanggaran hak cipta terpenuhi. Sekarang tinggal bagaimana kita menyusun amar yang adil. Pemohon meminta 25 juta, tetapi kita tahu bahwa kasus ini tidak menimbulkan kerugian komersial yang besar. Saya usul 15 juta rupiah saja sebagai angka proporsional. Ada pelanggaran tapi tidak besar-besaran. Itu mencerminkan pertanggungjawaban, bukan hukuman. Nah, kalau begitu, saya setuju. Kita perlu perintah permintaan maaf tertulis sebagai pemulihan moral bagi pencipta. Dan biaya arbitrase dibagi dua sesuai prinsip keadilan karena mediasi gagal bukan karena satu pasien. Putusan ini kami buat secara bulat dan final, siap dibacakan tanggal 21 Maret 2025. Semoga bisa menjadi pelajaran untuk menghargai karya, walau hanya selalu. Tapi satu lagu bisa melukai hak pencipta jika terabaikan. Putusan Majelis Arbiter Bank HKI nomor 01/ARB/BANK HKI/2025 ditetapkan di Makassar pada tanggal 21 Maret. Pemohon bernama Muhammad Rizal Syahni dan termohon bernama Musyakira. Amar putusan mengadili yang pertama, menyatakan bahwa termohon telah melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu milik pemohon. Yang kedua, menghukum termohon untuk menyampaikan permintaan maaf tertulis dalam waktu 7 hari sejak tanggal putusan. Yang ketiga, menghukum termohon untuk membayar kompensasi sebesar 15 juta rupiah kepada pemohon. Yang keempat, membebankan biaya perkara arbitrase secara proporsional masing-masing pihak 50%. Yang kelima, menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan banding maupun kasasi.